Ya, kembali lagi dengan saya Muhammad Syahudin. Saya di sini akan mempresentasikan tentang sistem operasi Android versi 12. Langsung saja kita masuk ke pembahasan. Terlebih dahulu dari pengertian Android. Android adalah sebuah sistem operasi untuk perangkat mobile berbasis Linux yang mencakup sistem operasi, middleware, dan aplikasi. Menurut Nasruddin Safad 2012. Menurut Ahmad Dharma Kasman, Android adalah sebuah sistem operasi telepon seluler dan komputer tablet layar sentuh touchscreen yang berbasis Linux. Namun sering berkembangnya Android berubah menjadi platform yang begitu cepat dalam melakukan inovasi. Hal ini tidak lepas dari pengemban utama di belakangnya, yaitu Google. Platform Android terdiri dari sistem operasi berbasis Linux, sebuah graphic user interface GUI, sebuah web browser, dan aplikasi end user yang dapat di-download. Perkembangan Android 12. Android 12 membuang nama pertama makanan penutup, biasanya menggunakan nama makanan seperti Lollipop, Ginger Bean, dan lain-lain, seperti dengan Android 10. Jadi Google telah membagikan garis waktu yang luas untuk tinjau pengembang beta dan rilis stabil Android 12 sebelumnya. Pada 4 Oktober 2021, Google secara resmi meluncurkan Android 12. Pratinjau pengembang Android 12. Android 12 muncul pertama kali melalui rilis pratinjau pengembang pertama yang mulai diluncurkan pada 18 Februari 2021. Pratinjau pengembang Android 12 ditayangkan pada 17 Maret 2021. Sedangkan pratinjau pengembang Android 12 3 ditayangkan pada 21 April 2021. Pratinjau pengembang Android 12 memungkinkan pengembang untuk memulai migrasi platform dan mulai proses adaptasi untuk aplikasi mereka. Setelah sekitar 3 rilis beta, Android 12 mencapai status stabilitas platform berdampingan dengan status beta dengan rilis pada 11 Agustus. Stabilitas platform berarti Android 12 SDK NDK API permukaan yang menghadap aplikasi, perilaku platform, dan bahkan pembatasan pada antarmuka non-SKD setelah diselesaikan. Android 12 beta dengan stabilitas platform. Setelah sekitar 3 rilis beta, Android 12 mencapai status stabilitas platform berdampingan dengan status beta dengan rilis pada 11 Agustus. Stabilitas platform berarti Android 12 SDK NDK API permukaan yang menghadapi aplikasi, perilaku platform, dan bahkan pembatasan pada antarmuka SDK telah diselesaikan. Pada titik ini, pengembang dapat mulai memperbarui aplikasi mereka untuk menargetkan Android 12 aplikasi level 31. Sistem operasi ini juga berbekal kemampuan memungkinkan pengguna mengubah palet warna dan menyelesaikan warna pada sistem dengan warna dominan pada wallpaper yang dipilih oleh pengguna. Android 12 juga memberikan transparansi lebih dekat data pribadi yang diakses oleh berbagai aplikasi dan cara mengendalikannya pada pengguna. Perbandingan Android 12. Dalam versi pengembang pertama ini, Android 12 memiliki sejumlah fitur baru dan beberapa peningkatan. Sejauh ini ada 3 fitur baru yang cukup signifikan yang disematkan pada Android 12 dan tidak ada pada Android 11. Fitur privasi. Google menyematkan sejumlah fitur privasi baru ke dalam aplikasi untuk memberi pengguna lebih banyak transparansi dan kontrol terhadap data pribadi mereka. XDA Developer. Fitur privasi di iOS itu mewajibkan pengembang untuk meminta izin kepada pengguna jika ingin mengumpulkan data, melacaknya,
Di Android 12, pengguna diberikan lebih banyak informasi, kontrol, dan transportasi atas bagaimana Coki dapat digunakan di seluruh situs. Desain notifikasi baru Android 12 juga membawa perubahan pada desain notifikasi. Di fitur snooze ini, pengguna juga bisa membatalkan penundaan dengan mengklik opsi undo. Masih pada aspek notifikasi, pengguna juga diberikan opsi untuk mengaktifkan Adaptive Notification Ranking. Fitur terbaru yang ada di Android 12 yaitu Material 1 Material U. Dalam ajang Google I/O 2021, perusahaan mengonfirmasi bahwa desain Android 12 akan menjadi perombakan visual terbesar yang dilakukan dalam beberapa tahun belakang. Google ini menyebut bahasa desain baru di Android 12 sebagai Material U. Dengan pembaruan ini, ketika pengguna memilih salah satu wallpaper, nantinya sistem akan secara otomatis menyesuaikan warna panel sesuai dengan warna yang dominan pada wallpaper yang dipilih. Yang kedua, antarmuka lebih personal dengan mengoptimalkan kontras warna. Antarmuka atau user interface sangat diperhatikan, mulai dari bentuk, cahaya, dan gerakan, sampai warna sistem yang bisa disesuaikan. Berkat algoritma ekstraksi warna tingkat lanjut, kita bisa dengan mudah mempersonalisasikan tampilan, termasuk pengaturan notifikasi, widget, dan aplikasi tertentu lainnya. Yang ketiga, antarmuka terasa hidup dan merespon dengan cepat. Masih seputar antarmuka, antarmukanya terasa hidup dengan setiap ketukan, tab, geser, swipe, dan kulit scroll, merespon dengan cepat dan ekspresif dengan gerakan dan animasi yang sangat halus. 4. Lebih mudah diakses berkat fitur visibilitas baru. Pembesaran area magnification. Terdapat kaca pembesar baru yang memungkinkan kita membesar bagian layar. Teks tebal, bold text melihat. 5. Kelola izin aplikasi dari dashboard privasi. Dengan dashboard privasi, kita bisa mengetahui kapan aplikasi mengakses lokasi, kamera, atau mikrofon dalam 24 jam terakhir. Jika kita merasa curiga dengan izin aplikasi tertentu, kita bisa mengelolanya langsung dari dashboard. 6. Bisa bermain game tanpa menunggu unduhan selesai. Android 12 membuat segalanya jadi lebih cepat, lebih mudah. Kini kita bisa langsung memainkan game tanpa harus menunggu unduhan selesai. 7. Peningkatan fitur privasi dalam ajang I/O 2021. Yang 8. Dukungan tangkapan layar bergulir. Ini memungkinkan pengguna mengambil gambar yang lebih besar di halaman yang sedang dibuka. Ketuk cepat ini memungkinkan pengguna ponsel Pixel mengontrol perangkat keras hardware atau meluncurkan aplikasi dengan ketukan 2 kali bagian belakang ponsel. Efek audio yang digabungkan dengan haptik. Google mengizinkan pengembang menggabungkan pola umpan balik haptik dengan audio di Android. Ini diklaim menambahkan lapisan yang lebih mendalam pada pemutaran media atau notifikasi. Pembaruan Android 12 melalui Google Play. Google akan memberikan pembaruan kepada pengguna lebih cepat dan efisien. 12. Widget baru diatur secara berbeda dalam format daftar yang ringkas. 13. Hibernasi aplikasi. Fitur ini akan menghapus izin aplikasi yang tidak digunakan dan menghapus file sementara dan cache yang diklaim oleh platform, yaitu dapat membatasi pembaruan untuk aplikasi ini. Simpulannya, Android adalah suatu aplikasi yang berjalan pada gadget yang diciptakan oleh Google dan beberapa perusahaan besar guna meramaikan pasar gadget yang sedang mengalami peningkatan popularitas. Android memiliki basis Linux, di mana sangat mengandalkan open source-nya, sehingga sangat banyak orang yang berperan aktif dalam mengembangkan aplikasi ini. Karena open source, sekarang banyak produsen gadget yang melirik pasar Android karena bersifat gratis. Demikian presentasi saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.